Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya ya, Ahmad K17 ya. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Dan tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan buat kalian yang sudah setia di channel ini, pastinya banyak ilmu yang dapat diambil dari video-video yang saya buat, dan tentunya pasti ada manfaatnya, dan juga bisa buat sumber penghasilan buat kalian jika mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Oke, langsung saja. Di depan saya ada lampu Philips ya, lampu Philips Helix 42 watt. Ini kerusakannya, kata yang punya itu terkena petir ya, terkena petir ini. Nah, langsung saja kita ini ya, cek ya. Ini rusak kena petir. Saya juga penasaran kira-kira apanya yang rusak ya, pengaruh petir. Mungkin kalian juga penasaran, kita cek bersama-sama ya. Kita tes menggunakan biasa ya, anti konslet ya. Kita tes. Oke. Sama sekali ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan ya di sini ya. Oke, langsung aja kita bongkar ya. Di sini tidak menggunakan peniti ya. Dia solderan ya, dia solderan. Kalau membuka solderan seperti ini ya caranya ya. Kita copot ulirnya dulu. Nah, ulirnya kita copot dulu. Nah, dia sudah tertarik ya. Sudah tertarik, kita tinggal menyoldernya dan kita tarik. Kita solder begini sambil kita tarik ini ya, kabel dalamnya ya. Biasanya keras karena dia terlalu lama ya, sudah lama. Terus saja kita solder sambil kita tarik kabel dalamnya ya, yang menempel pada ini ya, peniti ini ya, ini peniti solder ini. Oke, copot ya. Nah, gampang sekali ya, caranya seperti itu. Kita cek dalamnya menggunakan biasa ya, kapek bikinan sendiri. Ini pada ujungnya kita congkel begini ya, sedikit kita tahan, congkel lagi bawahnya terus. Nah, kuncinya ada di pojok sini. Kalau pojok sini kita congkel lalu kita tahan pakai jempol. Nah, di sini ada noknya, kita terus keliling, pasti bisa gampang. Kita lihat dalamnya ya, penampakannya seperti ini ya. Wah, gosong di sini ya. Di sini gosong, terlihat nggak? Ini gosong. Oh, apa pengaruh ini ya? Oh, sepertinya dulu pernah servis ini kayaknya. Ini pernah servis. Bentar ya, kita cek bagian ini ya, kacanya nggak ada satu ini, kawat filamennya. Coba bagaimana kita mau ngecek ya, kawat filamennya sudah pernah servis kayaknya. Langsung aja kita copot aja ya, kita copot ininya, kacanya ya, baru kita lihat dalam seperti apa. Masalahnya ini hilang satu bagian konektor kaca filamen, ini nggak ada satu. Apa di dalam ini ada kabel, soalnya ada kabel keluar. Coba kita lihat apa yang terjadi di dalamnya ya. Oke, satu lagi. Jadi yang terlihat ini kacanya hanya kawat filamennya hanya 3 ya. Sebelah atas itu 2, yang bawah ini 1. Oh, ini dia. Langsung di sini ya. Langsung di sini. Oh, karena ini jalurnya putus ya. Jalurnya putus, langsung dipindah sini. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita cek dulu kacanya ya. Biasa kita cek bagian kaca dulu menggunakan biasa ya, buzzer ya, jangan lupa ya, kita ngeceknya menggunakan buzzer. Nah, kita cek dulu ini ya, filamennya ya. Oke, nyambung ya.
tandanya bunyi. Satu lagi, karena dia kawatnya satu di langsung sini ya, kita cek. Oke, masih bagus ya. Oke, kawat filamen masih bagus. Nah, kacanya masih bagus. Nah, kita copot dulu aja. Oke, lalu kita cek bagian sekring ya. Sekring. Oh, ini dia. Wah ya, ini sekring nih. Sekring terlihat ya nih. Ini akibat terkena ini ya, apa, petir ya. Nah, petir ini, sungguh kena petir ini ya. Ini petir. Coba kita cek ya. Kita sudah ada titik temu ya. Ini terlihat, walaupun dia sedikit ya, ini hanya titik ini ya. Nah, ini kelihatan ya. Coba fokus. Nah, ini ada titik hitam, itu kelihatan ya. Hitam ini ya. Itu sepertinya itu. Coba kita cek aja. Oke, benar saja ya. Dia putus ya. Nah, dia putus tuh, tidak menunjukkan angka ya. Dia putus. Oke, putus. Nggak apa-apa, kita putus. Kita cek bagian yang utama, transistornya. Kita bisa langsung mengganti itu, bisa. Cuman kan kita memastikan daripada nanti bolak-balik bongkar lagi kan. Nah, oke, ini yang merah di tengah ya. Oke, normal. Coba ganti yang tengah hitam. Waduh, ya ini dia. TR-nya dua-duanya hidup ya, kanan kiri hidup ya. Nah, ini lihat, perhatikan, kelihatan nggak? Nah, supaya jelas ya. TR-nya ini yang merah kita taruh di tengah. Nah, menunjukkan angka ya. Ini juga menunjukkan angka. Ini merah di tengah, sekarang dibalik, yang hitam di tengah. Oke, ada angka ya. Oke, udah terlihat itu apa, TR ini udah short ya. Nah, yang satu, nah yang ini, yang satu lagi merah di tengah dulu ya. Oke, menunjukkan angka. Oke, yang hitam di tengah. Oke, ini dia ya, tersangka ya. Ini ikut putus juga ya. Nah, lalu pendukungnya, RR pendukungnya, nyambung ya, bagus ya. R nya yang satu lagi ini ya, yang sebelah sini hidup ya semua ya. Untuk RR nya, resistornya tidak ada yang terluka ya. Yang terluka hanya ini ya, air fuse dan TR nya ini. Nah, TR nya langsung aja kita ganti, langsung kita eksekusi, kita copot aja. Sengaja ya video tidak saya potong-potong ya, saya skip. Mungkin ada yang saya potong, cuman kalau yang saya potong itu biasanya tidak terlalu penting ya, saya potong ya. Tapi kalau penting-penting begini, supaya kalian tahu bagaimana caranya, cara pengukuran atau cara pencopotan segala macam, di sini ada keterangannya supaya kalian tahu ya proses penservisan secara komplit keseluruhan ya. Dan tentunya ingat, kalian jangan skip ya supaya nggak gagal paham. Oke. R-nya fuse ya, air fuse lupa. Kita lihat elko-nya lagi. Oke, elko-nya masih bagus ya. 10 mikro. Kita ganti aja langsung, dan menghadapnya ke dalam ya. Jangan sampai salah pasang ya untuk
arah dari ini ya, kakinya ya, basis kolektor emitornya ya, dia menghadap ke dalam. Kalau kita salah pasang, aduh, bisa nggak nyala. Ingat, perhatikan saat penyolderan ya untuk kalian ya. Ini khususnya untuk pemula ya. Untuk pemula agar berhati-hati saat penyolderan, jangan sampai kaki TR ini menyentuh satu dengan yang lain ya. Kanan kirinya diperhatikan dan juga harus rapat. Nah, itu harus betul-betul matang ya. Ini seperti ini nggak boleh nih, masih ada lubang nih ya. Kelihatan ya, ini tuh ada lubang. Jangan dibiasakan ya solder seperti itu ya. Harus betul-betul matang dan soldernya itu nempel sepenuhnya ke kaki TR ya. Karena TR itu panas. Jadi kalau panas nanti mudah retak dan mudah mati. Ini berubah fungsi ya, dari potong kuku menjadi potongan kaki komponen ya. Nah, ini yang menjulur-nyuruh kita buang. Ini seperti ini ya, terlihat bergelang-gelang ya, kelihatan nggak? Gelang-gelang. Dia retak ya, maksudnya dia terlihat ada gelang-gelang begini, kita solder ulang ya. Kita solder ulang semua, nggak apa-apa. Oke, proses penyolder ulangan tidak tak ini ya, liatin ya, karena gampang. Pokoknya semua disolder ulang, jangan sampai tertinggal ya, jangan sampai terlewat. Oke, ini sudah semua. Oh ya, kurang ini ya, untuk fuse-nya. Sebentar, saya cari fuse. Kita ganti fuse-nya, nanti lupa ganti. Nah, ini fuse ya, ganti fuse, nanti begitu di ini nggak nyala, bingung apanya gitu ya. Ternyata fuse-nya lupa nggak dipasang. Oke, kita pasang fuse-nya. Oke, beres ya. Untuk fuse-nya udah terpasang, TR-nya sudah diganti. Oh iya, ada yang lupa, biasanya fuse putus ini dioda juga bermasalah biasanya. Oke, kita tes diodanya dulu. Lupa, nanti udah terlanjur pasang kaca, ternyata ini short ya. Kita cek dulu diodanya. Biasa menggunakan buzzer ya, masih ya. Oke, bunyi, kita balik. Nah, benar aja ya, dioda juga konslet ya. Oke loh, ini juga balik, coba ya, dia juga konslet. Oh, normal, sini kita balik. Oke, normal ini. Oke, normal. Oke, yang sebelah sini ya, kita copot yang sini, yang bawah. Ternyata dia short. Ciri-ciri fuse putus itu ya itulah, dioda juga konslet. Oke, perhatikan itunya ya, dioda 1, D2 dan D3 kita ganti. Kita ganti 2 aja ya, yang konslet aja ya. Perhatikan putih-putihnya harus sesuai ya, garis putih ini ya. Oke, beres, kita tinggal solder. Oke, udah ya, dioda terpasang, fuse terpasang, udah komplit semua ya. Kita menggunakan kaca eksternal ya, kita tes saja ya.
harusnya sudah normal ya, harusnya, tapi nggak tahu lagi. Oke, udah terpasang ya kaca eksternalnya ya. Langsung saja kita tes ya, apa yang terjadi, meledak atau bagaimana ya. Kita tes ya, 1 2 3. Alhamdulillah, ternyata hidup ya, berhasil ya, berhasil. Oke, berhasil. Ini ternyata lampu jenis Helix ya, Philips Helix 42 watt. Ini mati karena petir ya, karena terkena petir. Jadi yang mati fuse-nya ya, fuse. Ini yang terkena imbasnya ini ya, imbas petir ya. TR, fuse dan dioda ya. Setelah penggantian, lampu kembali normal. Biasa kita kiret-kiret ya, pelan-pelan saja supaya mempermudah kita pasang jangan ditahan bawahnya, ditahan supaya nggak tertarik pada kacanya ya. Tahan pada bawahnya, kita kiret begini supaya tidak coplok ya dari kacanya. Ini kabelnya kita pasang dulu aja. Yang tadi tempatnya di mana itu kita kembalikan lagi. Nah, di sini. Oke. Biasa menggunakan ini ya, alat pelintir sederhana namun hasilnya luar biasa. Oke, hasilnya bagus ya dengan alat pelintir sederhana. Oke, selesai sudah ya. Kita pasang lagi kopnya. Oke, kita untir, kita kasih tenol. Oke, kita tes kembali ya. Kita tes lagi setelah dipasang, kita tes. Oke, nyala ya. Oke, nah nyala normal. Oke, terima kasih. Beginilah cara saya menyervis lampu ya. Sangat mudah ya kalau kita mempelajari dari pertama, kita nyimak dari pertama sampai terakhir, terlihat mudah ya. Ya mudah, emang seperti itu caranya. Oke, terima kasih. Kalau menurut kalian tutorial dari saya ini ya, pembelajaran servis ini ya, menurut kalian bermanfaat, ingat jangan lupa like, comment, subscribe ya, untuk bisa mengikuti video-video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.